Pak Ahok ketika sebelum diperiksa mengeluarkan narasi-narasi keras mengungkap bahwasanya banyak data, akan tetapi setelah diperiksa Kejaksaan Agung justru malah sebaliknya, Pak Ahok agak cukup landai dan bahkan mengaku banyak tidak tahu bahwa korupsi di Pertamina sebegitunya. Ternyata korupsi hanya di salah satu institusi BUMN Pertamina nilainya 1.000 triliun. Itu bisa ngasih makan 14 tahun lebih terhadap anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil serta menyusui. 1.000 triliun ini adalah angka terbesar yang pernah diungkap oleh Kejaksaan Agung dalam sejarah Republik ini berdiri. Dan saya yakin ini adalah intervensi dari Prabowo Subianto. Bagaimana kemudian budaya korupsi ini tidak mengejala sebegitunya? Hal-hal semacam ini tidak pernah diajarkan di bangsa ini. Ditambah institusi kelembagaan pemberantasan korupsi kita agak cukup lemah. Kita coba sebut negara-negara yang saat ini sudah rutenya betul-betul bisa bebas dari korupsi, yang awalnya sama seperti kita menjadi bangsa yang korup. Ada Denmark, Estonia, Rwanda, Uruguay, Singapura, dan Georgia. Tentu apa yang sudah mereka lakukan, Pak, kita contoh. Tapi di antara semuanya, variabel utama adanya kepemimpinan yang berani dan berkomitmen. Saat ini itu kita punya. Saya tidak takut terhadap mafia manapun. Bahkan saya rela mati untuk melawan mafia-mafia koruptor ini, dikemukakan oleh Pak Prabowo dengan pesan yang tegas di depan publik. Pak Prabowo geram betul dan sempat mengeluarkan ide bahwa beliau akan mencari sebuah pulau dan membuat penjara di mana nanti ketika koruptor-koruptor ini lari itu biarkan mereka dimakan oleh hiu. Terima kasih telah berkenan singgah di channel ini ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menyimak. Berkolaborasi dengan setapak demi setapak, kita mohon memang kesabaran seluruh rakyat. Berilah kesempatan, tapi kita bekerja siang malam tanpa istirahat, tidak ada Sabtu Minggu. Terus kita bekerja untuk mencapai yang kita inginkan, yaitu meningkatkan penghasilan rakyat Indonesia, menghilangkan kelaparan, menghilangkan kemiskinan. Jangan macam-macam alasan, padahal alasannya itu adalah untuk di sini mungut, di sini mungut, di sini mungut, di sini mungut, akhirnya sampai ke petani, petaninya teriak. Indonesia cerah, kita akan kelola kekayaan dengan baik. Binalah kampus-kampus kita, ya, supaya benar-benar mengabdi kepada rakyat. Waspada, jangan sampai mahasiswa kita dihasut. Ujungnya saya yakin itu adalah kekuatan-kekuatan yang tidak suka Indonesia bangkit. Saya pikir sebagai komisaris itu kan kemudian menerima laporan-laporan, kemudian hasil audit yang sudah dilakukan. Nah tentunya keadaan kondisi yang ada seperti sekarang ini, tentunya kita harus kemudian cek lagi bagaimana pada waktu proses pemeriksaannya, bagaimana proses auditnya, kalau memang terjadi unsur-unsur yang sekarang terjadi ini. Pemirsa, kasus mega korupsi Pertamina Patraniaga terkait dengan tata kelola minyak mentah pada tahun 2018 hingga tahun 2023 hingga saat ini masih menjadi sorotan. Bahkan kasus ini terus mendapatkan update dan update terbarunya adalah pemeriksaan mantan komisaris utama PT Pertamina
yakni Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang juga politisi dari PDI Perjuangan. Pemeriksaan Ahok ini juga menjadi banyak sorotan masyarakat. Tentunya bagaimana pihak dari Kejaksaan Agung memeriksa dan kira-kira hasil ini ditunggu karena berdasarkan hasil informasi juga Kejaksaan Agung hingga saat ini masih melakukan pengecekan terkait dengan kesaksian dari Ahok. Namun Kejaksaan Agung juga nantinya dipastikan akan memanggil Ahok untuk menindaklanjuti terkait dengan laporan dan juga hasil rapat yang ada di buku coklat milik Basuki Cahayapurnama. Dan untuk membahas terkait bagaimana update kasus korupsi, mega korupsi PT Pertamina Patraniaga, kita masih akan membahasnya dengan Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Bang Ab, selamat malam. Bagaimana kabar, Bang? Alhamdulillah baik, selamat malam Mas Andi. Selamat malam pemirsa Sinfo TV. Bang Ab, ini melihat kasus mega korupsi PT Pertamina. Update-nya adalah pemeriksaan mantan komisaris utama Basuki Cahayapurnama, mantan komisaris utama PT Pertamina. Kalau melihat dari pemeriksaan Ahok ini, Bang Ab, kalau Anda melihatnya dari segi politis seperti apa, Bang? Ya, agak cukup unik melihat kasus Pertamina ini ya. Melihat Pak Ahok yang kemarin kemudian diperiksa oleh Kejaksaan Agung, apa yang dikemukakan oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok agak cukup berbeda ketika setelah diperiksa oleh Kejaksaan Agung atau dimintai keterangan oleh Kejaksaan Agung yang statusnya sebagai saksi diperbandingkan dengan narasi yang dikeluarkan oleh Ahok sebelum diperiksa begitu. Di mana Pak Ahok ketika sebelum diperiksa banyak betul mengeluarkan narasi-narasi keras dengan mengungkap bahwa saya punya banyak data, dengan data-data ini Ahok akan bisa memenjarakan semua orang yang kemudian dipandang untuk prosedur ketika Ahok menjadi komisaris itu tidak sesuai dengan pengawasannya. Akan tetapi kemudian hal ini agak cukup berbanding terbalik begitu ketika Ahok setelah diperiksa Kejagung, Pak Ahok mengaku malah banyak tidak mengetahui bahwa gini juga ya kalau kita kutip kalimatnya Pak Ahok terkait dengan korupsi yang super mega di Pertamina ini. Akhirnya Pak Ahok cukup kalem, tidak banyak mengeluarkan statement yang meledak-ledak seperti sebelum dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung. Akan tetapi Pak Ahok lebih banyak memilih kalimat tidak tahu gitu, bahwa saya kok juga tidak tahu ya, ternyata korupsi yang ada di Pertamina sedemikian besar begitu. Nah, hal ini mungkin apa yang telah diteliti dan ditelah oleh Kejaksaan Agung dalam hal ini bukan hal yang sesuatu diada-adakan, tapi ini betul-betul mengurai benang kusut jejaring mafia yang sudah mencengkeram Pertamina ini sepersekian tahun terakhir ini, bahkan kerugian negara ditaksir 1.000 triliun yang harus ditanggung untuk dimakan oleh koruptor-koruptor yang ada di Pertamina ini. Ini tentu perkembangan bagus. Apakah Pak Ahok dengan perubahan sikap di mana sebelumnya meledak-ledak akan memenjarakan semua orang-orang dengan data yang ia punya, akan tetapi setelah periksa Kejaksaan Agung justru malah sebaliknya, bahwa Pak Ahok agak cukup landai dan tidak lagi meledak-ledak, bahkan mengaku banyak tidak tahu bahwa korupsi di Pertamina sebegitunya gitu, Mas Andi. Nah, apa yang terjadi di Pak Ahok saya belum tahu. Kita coba tunggu 1-2 hari update nanti apa yang akan terjadi, apa yang akan dilakukan oleh Ahok dalam beberapa pekan ke depan, Mas Adi. Baik, Bang Ab, ini kalau melihat tadi Bang Ab jabarkan dan kita juga bisa menilainya di publik. Kalau melihat statement dari Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok seperti itu, di beberapa podcast sangat keras, kemudian ketika diperiksa Kejagung sedikit melunak. Ini sebenarnya karena faktor apa? Karena juga terkait dengan pemeriksaan Ahok ini juga mendapatkan respon dari pimpinan DPR Bang Dasko yang menyebut kalau sekelas komisaris utama ini juga sebenarnya mengetahui hasil laporan dan audit yang ada di Pertamina seperti ini. Kalau melihatnya beneran tidak tahu atau memang ada beberapa hal yang memang tidak dikemukakan seperti itu, Bang? Nah, ini yang menarik, Mas Andi. Profesor Sumbidas Ahmad, Wakil Ketua DPR, hari ini menanggapi apa yang dikemukakan oleh Ahok bahwa
Pak Ahok banyak tidak tahu. Tapi kemudian Sufmi Dasko mengatakan agak cukup unik jika kemudian sekelas komisaris utama tidak mendapatkan laporan-laporan apa yang terjadi di Pertamina dan banyak nggak tahu. Ini kan juga menjadi pertanyaan serius. Belum lagi kalau kita lihat ini ya, politisi-politisi Partai Gerindra sepertinya juga sudah memiliki data yang cukup mumpuni untuk kemudian kenapa Pak Ahok ini eh, ngomong luar biasa besar seperti yang dikemukakan oleh salah satu politisi Partai Gerindra, Andre Rosiade, ketika rapat dengar pendapat dengan Pertamina, yang kemudian itu bersangkutan dengan Rieke Diah Pitaloka yang merupakan dari politisi PDIP, dan kita tahu bahwa Basuki Cahayapurnama sampai detik ini adalah kader PDIP. Nah, dari situ kita sudah bisa melihat bahwa apa yang dilakukan dan dikemukakan oleh Ahok yang berbanding terbalik 180 derajat saat sebelum diperiksa Kejaksaan Agung dan setelah diperiksa Kejaksaan Agung, ternyata agak cukup membuat situasinya berubah. Pak Ahok yang mengatakan banyak tidak tahu setelah dikasih data-data oleh Kejaksaan Agung, ternyata jauh lebih besar dari yang diperkirakan menurut pengetahuan Pak Ahok. Akan tetapi Sufmi Dasko Ahmad menengarai bahwa sebetulnya agak cukup tidak relevan jika kemudian sosok seperti Ahok yang menjadi komisaris utama tidak banyak tahu apa yang terjadi di Pertamina. Nah, tentu hal-hal ini kita bisa baca sudah mulai ada gelagat-gelagat terkait dengan adu kekuatan kembali di ranah kekuatan politik yang ada di Indonesia, Mas Andi. Dan ini sepertinya akan terus berjalan di tengah kepemimpinan Pak Prabowo yang saat ini betul-betul sedang getol luar biasa untuk menghajar koruptor-koruptor yang berulang-ulang kali Pak Prabowo dikemukakan dalam pidato-pidatonya di depan media dan di depan publik. Bang Ab, ini kan kasus berjalan dari tahun 2018 hingga tahun 2023 dan diprediksi di kisaran kerugian negara hampir atau bahkan 1 kuadriliun atau 1.000 triliun lebih seperti itu. Kalau melihatnya Bang Ab, dari 2018 hingga tahun 2023, kemudian masa periode Ahok sebagai komisaris utama dari 2019 hingga 2024, artinya fungsi dari komisaris utama pada saat itu ini tidak berjalan ya Bang. Karena ketika di make sure oleh Kejagung ini banyak tidak tahunya dan bahkan Pak Ahok sendiri menyatakan kalau data dari Kejaksaan Agung, temuan dari Kejaksaan Agung lebih banyak dibandingkan data yang dia punya gitu Bang. Nah, justru ini yang menjadi menarik Mas Andi ya. Ketika sebelum dilakukan pemeriksaan, Pak Ahok berulang-ulang kali di berbagai podcast terus menyuarakan bahwa apa yang dia lakukan di Pertamina sudah cukup firm. Kemudian muncul seolah-olah kalau meminjam bahasa Andre Rosiade, politisi Partai Gerindra menjadi pahlawan kesiangan, yang kemudian di-reply oleh Adian Apitupulu bahwa pahlawan itu boleh siang malam sore hari gitu. Nah, ini saya lihat kenapa kemudian ini sudah muncul di permukaan. Saya melihat ada sesuatu yang mulai terfragmentasi itu, di mana kekuatan politik PDIP sepertinya sudah akan memilih di sisi yang tidak bersama-sama Pak Prabowo, dan kemudian yang kemudian menanggapi ini adalah politisi-politisi Partai Gerindra yang saat ini menjadi ruling party, meskipun bukan pemenang pemilu akan tetapi menjadi the ruling party, penyokong utama dari Presiden Prabowo Subianto. Nah, kita lihat adu kekuatan ini sudah mulai mengemuka. Dari mana ujung awal dan pangkalnya? Melalui pemberantasan korupsi yang sekarang dilakukan oleh Pak Ahok. Saya melihat di Pertamina, saya melihat bahwa pintu masuk untuk pemberantasan korupsi di Pertamina ini hanya sebagai langkah awal kalau menurut hemat saya. Apa yang kemudian dilakukan oleh Pak Prabowo, Mas Andi. Masih banyak lagi kasus-kasus yang lain yang saya sangat meyakini dalam 4-5 bulan ke depan akan juga mencuat ke permukaan. Dan kasus-kasus ini memang kemudian akan bergesekan langsung dengan tokoh-tokoh besar yang memiliki kekuatan politik cukup luar biasa di Indonesia. Dan ini tantangan serius bagi Pak Prabowo. Kalau kemudian Mas Andi tadi mengemukakan bahwa Pak Ahok menjadi komisaris di rentang waktu yang saat ini diteliti Kejagung yang kerugiannya sampai 1.000 triliun, mungkin ini juga bisa kita analisiskan, ya, kita analisiskan bahwa
sangat tidak mungkin Pak Ahok kemudian dalam rentang waktu yang lama ini itu kemudian tidak tahu banyak hal terkait apa yang dialami oleh Pertamina. Meskipun Pak Ahok sudah memberikan argumentasi garis bawah bahwa Pak Ahok itu kan sebagai subholding tidak bisa masuk ke sektor operasional. Akan tetapi hal-hal seperti ini akan cukup menarik kita tunggu. Apakah betul komitmen kuat Pak Prabowo terhadap pemberantasan korupsi ini akan membabat semua sektor dengan tidak pandang bulu. Ini juga yang kemudian dipertanyakan oleh Supindas Pak Ahmad bahwa sangat tidak mungkin kemudian sekelas komisaris utama tidak mendapatkan laporan terkait apa dan bagaimana yang terjadi di Pertamina. Nah, kita lihat babak baru, apakah betul nanti Pak Ahok ini bisa terkait sebagaimana sudah sempat saya kemukakan, saya tidak bisa mendahului. Akan tetapi kemudian jika hal ini mengarah kepada hal-hal yang diketahui oleh Pak Ahok, ada baiknya Pak Ahok segera membuka itu dengan lebih rinci. Toh Kejaksaan Agung kemarin mengatakan bahwa apa yang saat ini ditanyakan kepada Ahok sebagai saksi hanya masalah-masalah permukaan umum, belum sesuatu hal yang lebih dalam. Itu pun oleh Pak Ahok dikatakan sebagai banyak yang tidak tahu. Nah, tentu hal-hal seperti ini patut kita tunggu. Ini jumlah korupsi yang cukup dahsyat, Mas Andi, 1.000 triliun, dan ini adalah sejarah pengungkapan kasus terbesar selama Republik ini berdiri, dan itu terjadi di era Pak Prabowo. Saya berharap komitmen ini kemudian nanti akan terus dukung oleh tokoh-tokoh yang sekarang diajak kerjasama Pak Prabowo dalam memerangi korupsi ini, dalam rangka segera melentingkan Indonesia menjadi negara yang sejajar dengan negara-negara maju. Baik Bang Ab, ini kan Ahok rencananya oleh pihak Kejaksaan Agung akan dipanggil kembali untuk di cross check terlebih dalam lagi terkait dengan bagaimana data-data yang dia miliki terkait kasus tata kelola minyak di Pertamina Patraniaga. Kemudian juga kalau melihat pola yang dilakukan oleh Ahok ini sebenarnya mirip-mirip dengan kasus yang menimpa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang menyatakan punya kartu as dalam tanda kutip terkait kasus yang menimpanya seperti itu. Nah, kalau melihat Bang, ini kan Ahok juga ketika habis diperiksa oleh Kejaksaan Agung menyebut salah satu nama itu direktur utama dari mantan direktur utama Pertamina Patraniaga Alfian Nasution yang kalau kita ketahui bersama-sama ini pernah mendapatkan penghargaan dari Pak Presiden Jokowi saat itu. Nah, ini sebenarnya dari sikap Ahok ini apakah ada unsur politisnya Kak Bang? Karena polanya nih mirip-mirip nih dengan apa yang dilakukan oleh Sekjen PDIP, kemudian juga Ahok juga muncul ketika kasus Pertamina atau tata kelola Patraniaga ini, Bang. Mas Andi, apa yang dilakukan oleh Pak Hasto, apa yang dilakukan oleh Pak Ahok, ini makin menerang benderangkan asumsi dan pertanyaan publik terkait politik sandra yang terjadi di negeri ini. Kita bisa menjadi cukup vulgar sekarang memahami terkait dengan politik sandra yang terjadi di negeri ini, yang selama ini cukup sumir kita dengar. Nomor satu, misalnya Pak Hasto yang mengaku punya kartu truf sekian banyak data terkait tokoh-tokoh penting di negeri ini yang saat ini dititipkan kepada Bu Kony, yang diakta notariskan di Rusia, yang nanti itu ketika dibuka di publik maka ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa mengejutkan. Sampai detik ini dia dijadikan data-data yang tidak diungkap ke publik, ditunggu seolah-olah ini dijadikan alat bergen. Ini artinya bahwa selama ini politik sandra yang kita dengar itu menjadi sesuatu yang benar, dan ini cukup vulgar dipertontonkan di depan publik begitu. Ini yang dari data-data yang sekarang sudah dinotariatkan, ternyata juga sampai detik ini Pak Hasto, Bu Kony belum mengungkapkan itu ke publik sehingga belum menjadi perdebatan yang serius. Akhirnya ini kemudian memunculkan analisis hanya gertak sambal sebagai alat bergen untuk saling sandra. Ketika Pak Hasto mau ditetapkan tersangka, ini dikeluarkan. Pun demikian yang dialami oleh Pak Ahok misalnya. Ketika kasus ini mulai ditelusuri oleh Kejaksaan Agung, akhirnya Pak Ahok tiba-tiba muncul dalam podcast, muncul di depan media, muncul di depan publik dengan narasi yang cukup kuat akan memenjarakan semua orang dengan data-data yang dia punya. Akhirnya ketika Pak Ahok diperiksa
oleh Kejaksaan Agung, narasinya agak cukup berbeda. Kemarin kita lihat Pak Ahok tidak lagi menggebu-gebu, kemudian tidak lagi mengeluarkan narasi-narasi bahwa dia akan bisa memenjarakan dengan data-data yang dia punya. Ini makin menerang-benderangkan apa yang kita sebut sebagai politik transaksional, bahwa untuk membergen sebuah kebijakan politik atau kebijakan hukum itu dibergen dengan saling sandra. Dan ini saya berharap betul Pak Prabowo bisa mengikis ini semua, tidak lagi terpaku pada politik sandra ini, sehingga sosok-sosok nanti yang akan kemudian memang terlibat dalam korupsi memang seharusnya diadili. Tidak kemudian narasi yang dikeluarkan adalah ini sebuah rekayasa atau kriminalisasi. Nah, ini yang kemudian kita masyarakat sebetulnya sudah jengah, juga udah bosan, kemudian ini juga sudah bosan, tapi pertontonan politik transaksional saling sandra yang awalnya cuma kita dengar di belakang layar, ternyata ini dibuka depan publik secara terang benderang oleh Pak Asdo dan Pak Ahok. Saya pikir ini bukan pendidikan yang baik untuk demokrasi kita. Saya berharap betul Pak Prabowo dengan komitmen kuat Pak Prabowo saat ini yang sedang ingin menggasak praktek korupsi yang ada di Indonesia betul-betul tetap on the track, karena ini adalah kalau kita lihat dari rute-rute negara yang bebas dari korupsi yang menjerat selama puluh tahun terhadap negara yang dilingkupi oleh korupsi, salah satu upaya terdepan dan variabel utama adalah korupsi harus diberantas yang bersumber dari komitmen kuat dari pemimpin politik negara setempat, Mas Andi. Baik Bang Ahab, ini Indonesia adalah negara yang kaya Bang Ahab. Kita ketahui juga Presiden Prabowo Subianto memiliki sebuah program prioritas, yakni program makan bergizi gratis. Awal mula pemberantasan korupsi muncul ketika efisiensi anggaran ini digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kalau Anda melihat ya Bang Ahab, apakah pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintahan saat ini untuk membiayai atau menyelamatkan uang negara untuk membiayai program makan bergizi gratis ini, Bang? Ya, sebelum itu Mas Andi ya, saya akan mengawali dulu dengan bahwa memang korupsi ini sudah menjadi bagian penyakit yang sangat kronis bagi bangsa ini. Itu kenapa saya tidak heran ya, Pak Prabowo geram betul dan sempat mengeluarkan ide koruptor ini di penjara di tengah-tengah hiu gitu. Ini beberapa hari yang lalu dalam acara peresmian peluncuran THR dan guru ASN yang akan ditransfer langsung ke rekening penerima itu, Pak Prabowo mengandaikan bahwa beliau akan mencari sebuah pulau di mana akan mengalokasikan dana ke sana dan membuat penjara di mana nanti ketika koruptor-koruptor ingin lari itu dikelilingi oleh hiu dan biarkan mereka dimakan oleh hiu gitu. Nah, sebetulnya Mas Andi ya, apa yang dikemukakan oleh Pak Prabowo ini saya sangat bisa memahami, karena korupsi sudah menjadi standar perilaku kalau jadi pejabat, seolah-olah begitu Mas Andi. Sudah jadi budaya sebagaimana Mas Andi sebut beberapa pekan yang lalu, bahkan korupsi sudah dimulai itu sejak dari hulu. Maksud saya dari sejak hulu itu sejak dari pikiran, sejak dari niat, dan terpelihara sejak seseorang belum menjadi dan belum menjabat sebagai posisi publik gitu. Belum juga kemudian mengelola dana publik, belum juga mengelola pembiayaan publik. Tapi kadang-kadang korupsi itu sudah menggejala dalam pikirannya. Ini betul-betul sudah menjadi penyakit yang sangat kronis bagi Indonesia. Bahkan kalau ada orang yang tidak korup itu, Mas Andi, malah dianggap aneh begitu. Uang perjalanan dinas, uang yang lain-lain kalau tidak diambil, ini kan sangat saya punya banyak teman di ASN, kalau ini tidak diambil lu jangan sok bersih deh gitu. Nah, hal-hal yang kayak begini dianggap remeh gitu. Bahkan kalau saya boleh sarkas Mas Andi ya, dengan lebih hiperbolik gitu, meskipun kalimat ini tidak valid gitu, korupsi ini sepertinya sudah menjadi DNA bangsa Indonesia gitu. Dan ini bagi saya betul-betul sesuatu yang sangat diberikan ruang permisif untuk dilakukan gitu. Saya sendiri sering
melihat praktik-praktik yang semacam ini di RT, di RW, dan itu kenapa citra mereka menjadi sangat buruk di tengah-tengah masyarakat gitu. Dan ini tidak hanya mulai dari RT RW sampai tingkat utama ternyata sama. Ini menjadi persoalan serius bagi bangsa ini. Kalau kita dari RT RW tadi saya sebut, coba kita ini ada liga korupsi Mas Andi. Sekarang yang diungkap oleh Pak Prabowo, nomor satu, korupsi Pertamina. Saya punya catatan ini, sedikit saya catat tadi, bahwa korupsi Pertamina kerugian negara hampir 1.000 triliun. Kasus korupsi PT Timah 300 triliun. Kasus BLBI 138 triliun. Kasus kemudian penyerobotan lahan 78 triliun. PT Asabri 22 triliun, kemudian Jiwasraya 16,8 triliun, ekspor minyak sawit 12 triliun, LPI yang baru kemarin dilakukan penangkapan oleh KPK 11,7 triliun, kemudian pengadaan pesawat Garuda 9,37 triliun, BTS yang 4G 8 triliun, apalagi nih, kemudian Bank Senturi 7 triliun, PT Antam 3,3 triliun, kemudian lagi ada korupsi Bank Jabar yang baru saja kemudian kemarin Ridwan Kamil juga digeledah rumahnya 222 miliar. Kalau kita lihat kasus-kasus ini baru kemarin terjadi. Coba bayangkan Mas Andi, seberapa kaya bangsa ini terkait dengan dana-dana yang dikorupsi oleh mafia-mafia yang saat ini menggerogoti bangsa ini. Saya yakin yang saya sebutkan sampai 14 hal ini hanya fenomena gunung es yang sekarang bisa diungkap oleh kekuatan hukum kita. Entah seberapa besar lagi yang ada di bawah permukaan air. Seperti fenomena gunung es, ini hanya sebagian kecil. Itu nilainya sudah fantastis. Saya ambil sebagai contoh, sebagaimana yang ditanyakan oleh Mas Andi tadi. Kasus Pertamina, Mas Andi. Saat ini kerugian negara 1.000 triliun. Kemudian kalau saya perbandingkan dengan program Pak Prabowo yang ingin memberikan makan bergizi terhadap anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil serta menyusui, anggaran untuk 2025 dalam APBN 71 triliun, Mas Andi. Kalau kemudian angka yang dikorupsi di Pertamina selama 5 tahun terakhir ini yang rentang waktunya, ini baru cuma rentang waktu yang tidak terlalu lama, 1.000 triliun. Bayangkan ke belakang sudah berapa besar lagi itu Mas Andi. Jika kemudian saya lihat tidak ada upaya serius terkait itu. Nah, 71 triliun ini adalah anggaran yang yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan rakyat Indonesia makan bergizi terhadap ibu hamil, menyusui, dan juga anak-anak. 71 triliun. Kalau kita coba bagi Mas Andi, 1.000 triliun tadi yang dikorupsi oleh mereka-mereka yang rakus betul untuk menyengsarakan masyarakat ini, bisa berapa tahun itu Mas Andi untuk bisa ngasih makan seluruh anak-anak dan ibu hamil setelah menyusui? 1.000 dibagi 71 triliun. Hampir 14 tahun Mas Andi, 14,5 tahun itu dengan hanya yang korup dari Pertamina aja itu bisa ngasih makan 14 tahun lebih terhadap anak-anak miskin kita yang gizinya buruk. Ini akan bisa melawan stunting, memperbaiki kognisi. 14 tahun. Ini dalam 5 tahun dikorupsi oleh mereka-mereka segelintir orang yang nilainya sampai 1.000 triliun. Kurang jahat apalagi. Ini yang baru di permukaan. Jika kemudian Mas Andi tadi bilang, apakah ini rute Pak Prabowo untuk membiayai program? Saya yakin iya. Kenapa? Saya bisa menyimpulkan hal itu. Karena yang mencoba mengungkap ini adalah Kejaksaan Agung. Kita tahu Mas Andi, Kejaksaan Agung itu langsung di bawah Presiden. Hak prerogatif Presiden ketika menunjuk seorang jaksa agung tidak memerlukan untuk konsultasi ke DPR atau melalui fit and proper test melalui DPR. Jadi, apa yang dilakukan oleh Jaksa Agung ini bertanggung jawab langsung terhadap Presiden, dan apa yang saat ini diurai oleh Kejaksaan Agung dengan membuka kotak Pandora terhadap kita semua bahwa ternyata korupsi hanya di salah satu institusi BUMN, Pertamina, nilainya 1.000 triliun. Jika kita berikan itu untuk ngasih makan terhadap anak-anak miskin dalam memperbaiki gizi dan kognisi, terhadap
bangsa ini bisa memberikan makan dalam program makan bergizi gratis selama 14 tahun, Mas Andi. Nah, ini tentu yang coba kemudian dilakukan oleh Pak Prabowo. Kemarin juga Pak Prabowo saya lihat melakukan pernyataan yang cukup serius bahwa efisiensi yang dilakukan ini sejatinya ditujukan untuk membiayai semua program yang sebetulnya kalau dikelola dengan benar, kita ini tidak lagi menjadi negara-negara kacung gitu, tidak menjadi negara pengutang. Kita bisa berdiri untuk gagah dalam konteks pembiayaan dalam anggaran dalam di domestik maupun di investasi luar negeri. Dan ini saya lihat Pak Prabowo bang betul, sehingga apa yang saat ini dilakukan oleh Pak Prabowo, kalau saya lihat Mas Andi, sudah seperti rute-rute negara yang awalnya menjadi negara sangat korup untuk berpindah berpindah predikat menjadi negara paling bersih seperti Singapura dan Georgia, Mas Andi. Baik Bang Ab, terkait dengan rute Presiden Prabowo Subianto untuk mengentaskan Indonesia menjadi negara bersih dari negara terkorup, tapi kalau kita boleh berbicara soal korupsinya dulu Bang Ab yang ada di Indonesia, ini sebenarnya karena faktor individu kah atau karena sistem yang sudah terbentuk Bang Ab? Karena kalaupun karena faktor sistem, ini individunya baik pun akan melahirkan sistem yang buruk, akan melahirkan individu yang buruk seperti itu Bang Ab. Ini sebenarnya individunya kah atau budayanya kah atau sebenarnya sistem yang ada di pemerintahan yang harus dibenahi Bang? Jadi kalau dalam teori akademis Mas Andi ya, korupsi itu bisa dilihat dari berbagai macam perspektif. Ada teori institusional, ada teori politik, ada kepentingan elit dan kelompok. Kalau kita lihat bahwa di Indonesia, kenapa korupsi menggejala cukup luar biasa? Karena penggabungan semua variabel itu ada di kita. Secara institusional, aturan-aturan yang kita sudah susun dalam KUHP, dalam UU Tipikor, semuanya sebetulnya ideal, Mas Andi. Akan tetapi, yang paling menjadi persoalan serius adalah tidak adanya komitmen luar biasa dari pemimpin-pemimpin political will yang dari pemimpin negara itu untuk kemudian menjadikan budaya ini sebagai pilihan rute bangsa. Coba bayangkan Mas Andi ya, bagaimana tidak mengenjala sejak dini kita tidak pernah diajari bagaimana untuk bibit-bibit korupsi ini bisa mengembang. Saya ambil salah satu contoh. Ini sering betul dikemukakan oleh Dr. Roslani Yusni Hasan itu. Ini adalah seorang neurosurgery gitu. Dia banyak mengungkap bagaimana bangsa Indonesia ini agak cukup kesulitan keluar dari lingkup korupsi. Kenapa? Karena dari kecil itu tidak pernah dididik untuk menghargai privasi orang. Dari mana itu? Coba Mas Andi, kita jalan-jalan misalnya ke sebuah area, tiba-tiba di situ kita melihat handphone. Apa yang terpercik dalam pikiran kita dan terdoktrinasi di pikiran kita, kita ambil itu, kita anggap sebagai sebuah rezeki. Bayangkan bagaimana kemudian budaya korupsi ini tidak mengejala sebegitunya kalau kita kemudian nemu handphone di ruang terbuka, enggak usah di ruang terbuka, misalnya kita ke kafe, ada handphone di situ, ini dianggap sebagai rezeki. Kita tidak pernah diajari bahwa itu adalah hak orang lain, di mana kita tidak boleh sedikit pun mengambil jangankan mengambil, menyentuh pun tidak boleh. Hal-hal semacam ini tidak pernah diajarkan di bangsa ini, Mas Andi. Akan tetapi kemudian apakah hal ini akan mengejala sampai ke depan? Itu kenapa tadi saya sebut bahwa korupsi menjadi sangat kronis, karena memang budaya korupsi ini sudah dimulai sejak hulunya, sejak di pikiran saja, doktrin saja yang ada di internalisasi bangsa ini tidak menggambarkan kita akan jauh dari korupsi. Bahkan kalau ada yang mengatakan bahwa itu jangan diambil, diketawain sama sekelilingnya. Coba bayangkan lingkungan sosial kita, doktrin pendidikan kita, doktrin pola asuh kita tidak mengarah pada sektor negara yang memang transparan, akuntabel dan jauh dari budaya korupsi. Itu sejak kecil dan ini terpupuk. Itu kenapa kemudian ketika orang mau masuk PNS di kita sudah menjadi rahasia umum, tidak terlalu terbebani untuk mengeluarkan uang berlebih hanya untuk bisa masuk PNS.
ratusan juta banyak orang keluarkan hanya untuk menjadi seorang aparatur sipil negara gitu. Nah, budaya-budaya semacam ini memang sudah mengejala sejak dini. Ditambah hal ini kemudian institusi-institusi kelembagaan pemberantasan korupsi kita agak cukup lemah begitu. Apa yang kemudian dikonversikan koruptor triliunan rupiah di penjara 6 tahun, 6 tahun di dalam penjara, ketika keluar labanya masih banyak. Tidak ada efek jera yang diberikan hukuman terhadap para koruptor. Ini juga menjadi persoalan lain. Tapi saya melihat satu hal, Mas Andi, ya. Budaya korupsi ini bisa dimulai dari political will yang dimiliki oleh pemimpin sebuah negara. Saya ambil contoh paling sederhana, Mas Andi. Ini semua apakah tidak bisa kita atasi? Bisa. Singapura misalnya. Singapura itu adalah negara yang pada awalnya menjadi salah satu yang terkorup di Asia Tenggara. Sebelum kemudian Lee Kuan Yew mengambil alih tampuk kepemimpinan tahun 59 kalau nggak salah itu kemudian tidak ada kompromi terhadap korupsi, dibabat habis, budaya korupsinya kemudian tidak pandang bulu, bahkan partai-partai dari pendukungnya dibabat habis, kemudian kurikulum untuk internalisasi terhadap doktrin-doktrin anti korupsi masuk ke pendidikan. Kurikulum sejak dini diajarkan bagaimana untuk tidak memegang benda-benda yang bukan haknya, tidak mengambil, jangankan mengambil, memegang aja tidak boleh. Itu dilakukan. Apa yang terjadi sekarang? Dengan kekuatan dan keinginan kuat Lee Kuan Yew, Singapura selalu sekarang menjadi 10 negara dengan tingkat korupsi terbaik di dunia. Itu yang dilakukan Singapura. Jadi apakah ini tidak bisa dipotong? Bisa, cuma rute yang harus kita jalankan adalah rute yang memang mengarah ke sana. Kita ini agak cukup unik. Kita ingin negara bebas korupsi, akan tetapi budaya dan pola asuh serta pendidikan kita tidak pernah mengarah ke sana. Tidak pernah mengarah ke budaya anti korupsi. Itu di Singapura. Georgia malah lebih cepat lagi untuk bisa menghapus ini semua, Mas Andi. Apa yang dilakukan oleh Georgia? Georgia ini bisa kemudian berubah menjadi sebuah negara yang relatif bisa mencuat menangani korupsi sejak adanya revolusi Mawar itu, Mas Andi. Rus Revolution pada tahun 2003. Baru kemarin itu. Nah, waktu itu Mikhail Saakashvili itu yang menjadi presiden berhasil menumbangkan pemimpin yang korup, dan apa yang dilakukan sangat ekstrim, Mas Andi. Memecat hampir seluruh polisi lalu lintas yang korup. 16 sampai 20 ribu dipecat, digantikan dengan polisi yang baru. Dan di saat itu ketika masyarakat sudah ada pemecatan ini kemudian diganti yang baru, pada awalnya mereka mungut pungli. Pada saat kemudian polisi lalu lintas semua dipecat di Georgia itu, akhirnya masyarakat langsung merasakan dampak terkait pemberantasan korupsi yang ada. Kemudian instansi-instansi yang dianggap korup oleh Georgia dihajar. Kemudian pejabat-pejabat tinggi yang bahkan itu mendukung oleh presiden terpilih ketika setelah revolusi juga kemudian karena terkait sama korupsi dibabat habis. Nah, kita tinggal memilih rute, Mas Andi. Apakah kita memilih rute Singapura, Georgia untuk kemudian melakukan itu? Nah, saya melihat ada satu variabel yang kemudian saya akhirnya kembali optimis terkait pemberantasan korupsi di negeri ini. Apa? Sebelum Prabowo Subianto, komitmen kuat pemberantasan korupsi hanya ada di lip service. Tidak pernah diwujudkan dalam sebuah tindakan. Akan tetapi saya melihat ada tanda-tanda baik terkait Pak Prabowo ini. Apa yang dikemukakan, saya tidak takut terhadap mafia manapun. Bahkan saya rela mati untuk melawan mafia-mafia koruptor ini, dikemukakan oleh Pak Prabowo dengan sangar, dengan kuat, dengan pesannya yang tegas di depan publik. Akan tetapi dalam waktu bersamaan, Pak Prabowo kemudian memerintahkan Kejaksaan Agung untuk mengubah, mengurai, mengejar-ngejar mereka yang korupsinya gila-gilaan. Yang dimulai Pak Prabowo di mana? Pertamina, 1.000 triliun. Ini adalah angka terbesar yang pernah diungkap oleh Kejaksaan Agung dalam sejarah Republik ini berdiri. Dan saya yakin ini adalah intervensi dari Prabowo Subianto. Kenapa? Lagi-lagi saya ungkap, Kejaksaan Agung adalah orang paling dekatnya Prabowo. Tanpa perintah Pak Prabowo, Kejaksaan sepertinya tidak akan bisa berani berjalan. Nah,
Saya melihat rute yang dilakukan oleh Singapura, dilakukan oleh Georgia saat ini ada di Indonesia, Mas Andi. Apa itu? Prabowo Subianto. Saat ini dia berani mati untuk menghajar koruptor, dia berani untuk menghadapi mafia manapun, dan mudah-mudahan ini menjadi indikator baik untuk pemberantasan korupsi dan kita segera melenting menjadi negara yang transparan, akuntabel, dan sejajar dengan negara-negara yang bersih seperti jiran kita Singapura. Baik Bang Af, kalau melihat dari pidato Presiden beberapa waktu lalu yang mengultimatum, lagi-lagi mengultimatum para pemain atau para koruptor seperti itu untuk tidak main-main di eranya dia. Salah satunya adalah membuat penjara di sebuah pulau yang dengan tingkat keamanan tertinggi. Kemudian juga mengingatkan kalau jangan bermain-main dengan petani kita dan siap mati untuk melawan koruptor. Ini sebenarnya bentuk kegelisahankah dari Presiden? Karena yang kita ketahui adalah ini sebenarnya ini korupsi ini ada pemainnya nih Bang gitu. Ini udah ada mulai gangguan kah? Makanya ini disampaikan secara berkala oleh Presiden di beberapa saat pidatonya gitu Bang. Ya, memang Pak Prabowo baru memulai Mas Andi ya. Dan apa yang dilakukan Pak Prabowo dalam konteks pemberantasan korupsi, jika mengacu pada semua yang diupayakan oleh negara-negara dunia, itu tidak mudah. Apa yang dia lakukan Pak Prabowo ini bukan tanpa risiko yang yang cukup besar. Kenapa? Mas Andi, dengan misalnya uang yang dikelola 1.000 triliun yang bukan masuk ke negara, tentu ini adalah orang-orang yang tidak sederhana. Mereka pasti adalah orang-orang yang cukup kuat dalam konteks jejaring korupsi di domestik. Dan saya yakin juga Mas Andi bahwa apa yang mereka punya, kekuatan-kekuatan yang mereka miliki dalam negeri, tidak hanya itu. Mereka ini juga banyak ditengarai menjadi kepanjangan tangan dari kelompok-kelompok mafia internasional. Dalam konteks global misalnya, minyak ini kan persoalan yang bukan hanya persoalan domestik. Ini adalah energi yang semua negara butuh dan semua orang-orang pasti ingin mengambil manfaat serta keuntungan maksimal terkait dengan perdagangan minyak ini. Kita lihat investigasi dari beberapa media terkait pemain-pemain yang kemudian menguasai sektor energi khususnya di minyak. Ternyata mereka tidak main sendiri Mas Andi. Mereka ini ternyata hanya menjadi kepanjangan tangan dari pemain-pemain global yang kemudian mereka menghamba karena menerima keuntungan meskipun tidak sebesar yang diperoleh oleh pemain global, tapi mereka juga menikmati keuntungan. Nah, tentu jejaring global, jejaring domestik yang dimiliki, kemudian Pak Prabowo mencoba mengusik ini, tentu menjadi hal yang tidak sederhana, Mas Andi. Itu kenapa? Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mas Andi. Kenapa Pak Prabowo berulang-ulang mengemukakan ini di depan publik? Saya melihat ada dua hal. Nomor satu, ini adalah peringatan serius terhadap mereka-mereka bahwa Pak Prabowo memiliki rute baru untuk membangun pengelolaan negara dalam 5 tahun ke depan. Yang kedua, sebetulnya Pak Prabowo saya melihat ingin berhasrat betul agar publik berada di belakang beliau. Kita lihat 81% yang kemarin tiba-tiba dihantam oleh resistensi narasi yang tidak kemudian abal-abal narasinya Mas Andi. 81% approval rating Pak Prabowo di 3 bulan pertama pemerintahan 100 hari, tiba-tiba dalam 2 pekan berikutnya narasi keluar, Indonesia gelap, Indonesia sedang tidak baik-baik aja, kabur saja. Siapa yang memainkan ini semua? Tentu adalah mereka-mereka yang tidak dibuat happy oleh Pak Prabowo. Ditambah lagi sekarang Pak Prabowo betul-betul tidak cukup hanya baiknya citra di depan publik, akan tetapi mengusik dalam tanda kutip untuk menghajar anggaran-anggaran yang selama ini dinikmati dengan leluasa oleh mereka, diambil alih untuk pengelolaan negara, untuk semua program yang telah dijanjikan oleh Pak Prabowo. Tentu hal ini tidak mudah dihadapi oleh Prabowo Subianto. Kenapa? Apa yang nanti akan di-counter attack oleh mereka adalah hal-hal yang harus segera dipersiapkan Pak Prabowo untuk menghadapinya. Nah, kalau saya melihat memang tantangan terberat dari Pak Prabowo, kenapa kemudian mengungkap ini berulang-ulang di depan publik? Saya melihat beliau berharap betul bahwa meskipun Pak Prabowo saat ini sedang
berperang melawan mafia dan diserang habis-habisan oleh mafia, tapi rakyat harus sama beliau. Rakyat diharapkan selalu kemudian bersama Pak Prabowo, yang itu kemudian sempat dikemukakan langsung oleh Pak Prabowo. Kenapa saya takut ketika guru-guru masih mendukung saya, ketika kemudian masyarakat masih ada di belakang saya. Saya melihat dua hal itu yang kenapa kemudian Pak Prabowo selalu ingin mengungkap ini, bahwa saya tidak takut mati untuk melawan koruptor, bahwa psikologi di belakang itu adalah mari masyarakat kita berada di belakang Pak Prabowo untuk kemudian menuntaskan pemberantasan korupsi ini agar betul-betul menjadi rute dalam konteks negara nanti yang bisa transparan, akuntabel. Seperti tidak, kalau seperti Singapura, minimal rute yang kita jalani sudah seperti Georgia. Ada komitmen kuat dari Pak Prabowo yang kemudian nanti itu akan berimbas pada kebaikan kita bersama. Tidak hanya kebaikan oleh mereka-mereka yang saat ini kita juluki sebagai mafia. Bang Ab, ini kan kalau berbicara soal korupsi, terlebih yang terjadi di Pertamina Patraniaga terkait dengan tata kelola minyak mentah, ini muncul liga korupsi yang merupakan sebuah keresahan dari publik, masyarakat, bahwa begitu fantastisnya kasus korupsi, skandal terbesar kasus korupsi di Indonesia terjadi di Pertamina seperti itu. Kalau berbicara soal hukuman, kalau melihat dari karakteristik Presiden ingin memberikan hukuman yang seberat-beratnya karena tindak korupsi ini banyak sekali merugikan masyarakat. Kalau yang di segmen sebelumnya kita sempat membahas betapa kayanya Indonesia, kerugian negara 1.000 triliun bisa membiayai bahkan sampai dengan 14 tahun program makan bergizi gratis. Nah, kalau berbicara soal hukuman Bang Ab, kasus narkoba di Indonesia berkemungkinan ada hukuman mati. Kemudian juga kasus terorisme sudah pasti ada hukuman matinya. Kira-kira kalau berbicara soal hukuman mati diterapkan dalam kasus korupsi ini Bang Ab, ini sebuah langkah yang baik atau ada pertimbangan tertentu untuk kita keluar dari budaya korupsi ini Bang? Ya, kalau kita ingin keluar segera dari budaya korupsi, maka setidaknya Mas Andi, rute yang harus kita bangun adalah rute yang memang sudah dialami dan dilalui oleh negara-negara yang berhasil mentas dari korupsi. Kita coba sebut negara-negara yang saat ini sudah rutenya betul-betul bisa bebas dari korupsi, yang awalnya sangat tidak memadai dan sama seperti kita menjadi bangsa yang korup di awal-awal sebelum ada perbaikan. Kita sebut negara paling bersih berdasarkan survei Transparansi Internasional apa, Denmark. Ini adalah negara paling bersih dari korupsi di dunia. Kita sebut lagi Estonia dengan revolusi digital untuk melawan korupsi. Kemudian ada Rwanda, reformasi radikal pasca genosida yang terjadi. Rwanda sekarang menjadi salah satu negara terbersih, Mas Andi. Masih ingatkah bagaimana ketika kita melihat TVRI waktu itu, Rwanda itu menjadi salah satu negara yang betul-betul masih seperti Afrika Selatan sebelum mengalami revolusi. Kemudian bahkan negara-negara di Amerika Latin yang waktu itu selalu mengalami kekeringan karena kelaparan, kematian karena kelaparan gitu. Itu sekarang negara-negara itu sudah mulai mentas itu Mas Andi. Kemudian ada Uruguay yang waktu itu masih kita dengar juga menjadi negara yang betul-betul berada di bawah garis korupsinya di atas rata-rata, kemudian Selandia Baru. Nah, kalau kita ingin segera mentas dari budaya korupsi menjadi negara-negara seperti negara-negara yang saya sebut tadi, ada Denmark, Estonia, Rwanda, Uruguay, Singapura, kemudian Georgia, tentu apa yang sudah mereka lakukan Pak, kita contoh. Tapi di antara semuanya, variabel utama ketika saya telaah kenapa negara-negara ini kemudian berhasil mentas dari budaya korupsi, adanya kepemimpinan yang berani dan berkomitmen. Saat ini itu kita punya Mas Andi. Kalau saya perbandingkan Prabowo Subianto dengan tidak menghormati presiden-presiden sebelumnya, tapi kemauan untuk memberantas korupsi yang kemudian itu linear dengan tindakan, baru saya lihat di Prabowo Subianto saat ini. Kemudian penegakan hukum. Nah, penegakan hukum ini hanya soal kemauan politik Mas Andi. Di Singapura ada hukuman mati untuk koruptor, Cina dilakukan itu, di Georgia beberapa dihabisi itu. Untuk
hukumannya tidak tanggung-tanggung. Jika penegakan hukum yang tegas dan tanpa kompromi ini tidak dilakukan, ya mau gimana lagi? Bagaimana coba kasus BTS hanya dihukum 7 tahun. Setelah 7 tahun, sisa dari uang puluhan triliun yang dikorupsi itu masih bisa membuat mereka hidup layak. Bahkan orang yang sudah selesai dihukum untuk kasus korupsi bisa kembali berkibar di negeri ini dalam pentas politik. Coba bayangkan itu. Nah, hal-hal yang seperti ini kan tidak memberikan efek jerah dengan alasan HAM, dengan alasan kemanusiaan. Tentu ini harus kita singkirkan jika itu sudah berkaitan dengan korupsi. Mana mungkin orang yang sudah korupsi sekian triliun kemudian bebas dari penjara bisa berkibar kembali di negeri ini untuk menjadi politisi yang kemudian itu juga mendapatkan approval rating baik dari masyarakat gitu. Kemudian yang ketiga, kalau kita lihat apa yang dikemukakan dan bisa kita pelajari dari negara-negara ini, ada jenis digitalisasi. Semuanya harus accessible, tidak perlu harus kemudian melewati birokrasi yang cukup rumit di belakang, semuanya harus bisa diakses dalam permukaan. Sekarang ada teknologi. Digitalisasi penting untuk menjadi rute agar transparan. Ini yang kemudian coba kita dorong. Akan tetapi, konsep ini sudah banyak diketahui. Lagi-lagi, niat baik dari pemimpin tidak ada. Kemudian, nah ini yang saya sebut tadi Mas Andi. 2 variabel terakhir ini adalah masyarakat harus berperan aktif. Ayo kita dukung pemimpin-pemimpin yang saat ini memang punya komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi. Dan yang terakhir saya lihat Mas Andi, yang paling berpengaruh dalam negara-negara yang saya sebut adalah indoktrinasi untuk budaya anti korupsi diperkenalkan sejak dini, bukan dari nasihat tapi dari latihan. Apa itu? Mereka kita ajari tidak memegang barang orang lain. Kemudian kita mempelajarkan di rute-rute pendidikan kita sejak dini bahwa apa yang bukan haknya itu kemudian jangan pernah disentuh, apalagi diambil. Kemudian ini harus segera masuk di kurikulum. Saat ini saya lihat SD, SMP, TK tidak ada budaya-budaya anti korupsi ini yang diajarkan. Prioritas utamanya harusnya pendidikan elementari ini itu semuanya fokus pada pendidikan karakter agar kita bisa bekerja sama dan tidak pernah mengambil hak orang lain. Saya lihat ini agak cukup kurang. Nah, kalau kemudian kita ingin segera mentas dari budaya korupsi, maka hal ini sudah penting untuk menjadi sebuah paket khusus yang harus kita penuhi. Nah, akan tetapi untuk paket kedua, ketiga, keempat, dan kelima, saya pikir itu hanya bisa berlaku kalau kita punya syarat yang pertama. Pemimpin yang berani dan berkomitmen. Mas Andi, saya melihat variabel itu saat ini ada di kita. Variabel itu saat ini sedang mengejala di kita. Ada baiknya kita semua kemudian berkumpul untuk mendukung penuh pemimpin-pemimpin yang berani dan berkomitmen seperti ini. Siapa itu? Saya secara pribadi tidak akan sungkan lagi dengan apa yang dikemukakan Pak Prabowo, dengan apa yang sudah dilakukan Pak Prabowo, untuk kemudian saya, Pak Prabowo, berdiri penuh di belakang Pak Prabowo untuk melakukan dan menuntaskan pemberantasan korupsi ini. Karena saya lihat ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dan lagi-lagi Mas Andi, bahwa apa yang dilakukan Pak Prabowo bukan tanpa risiko. Tapi di belakang itu semua, mari sepertinya untuk masyarakat Indonesia berpartisipasi aktif. Kita berdiri penuh di sosok-sosok pemimpin yang saat ini sedang berjuang total memberantas korupsi demi kebaikan bersama. Pemberantasan korupsi dilakukan untuk mengalihkan daripada dikorup mereka, mending diberikan untuk program makan bergizi kepada masyarakat, beasiswa untuk pendidikan, cek kesehatan gratis. 1.000 triliun 14 tahun bisa memberikan makan untuk anak-anak negeri ini. Jangan bayangkan berapa banyak lagi yang belum terungkap yang sebetulnya nilainya jauh di antara jauh di atas korupsi yang dilakukan di Pertamina. Tentu hal-hal semacam ini yang penting untuk kita refleksikan Mas Andi, dan saat ini variabel utamanya kita punya komitmen dan keberanian Prabowo Subianto ada. Kita waktunya dukung beliau. Baik, artinya partisipasi masyarakat juga tentunya diperlukan oleh pemerintah karena juga tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada presiden, tidak bisa dibebankan juga sepenuhnya terhadap para penegak hukum, tapi pemberantasan korupsi, pengentasan korupsi, dan mitigasi korupsi ini harus dilakukan secara bersama-sama dan stakeholder
lainnya. Bang Ab, terima kasih banyak sudah mau berbincang terkait dengan korupsi pada malam hari ini. Sehat-sehat Bang Ab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Agar tidak tertinggal video-video kami selanjutnya, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk berdiskusi silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar ya.